Shalom adik-adik sekalian Genji yang diberkati Tuhan. Di siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu judulnya adalah Akulah Roti Hidup kata Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi, aku adalah aku. Aku adalah aku itu menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Tuhan, tiada kekuatan yang seperti Tuhan selain Tuhan kita. Tetapi di siang hari ini Tuhan mengatakan bahwa akunya itu adalah roti hidup. Ya, kita akan belajar apa sih maksud Tuhan dengan Dia adalah roti hidup. Ya, kita buka kitab kita di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-51. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Tuhan mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga. Di dalam perjanjian lama kita pernah mendengarkan bahwa ada roti juga yang turun dari surga, yaitu mana, di mana roti ini membuat bangsa Israel ketika mereka berjalan di dalam padang gurun, mereka dikenyangkan dengan mana atau roti yang turun dari surga. Tetapi kali ini Yesus mengatakan kalau Dia adalah roti yang hidup, roti hidup yang membuat manusia hidup selama-lamanya. Ya. Fakta pertama berarti mana di dalam perjanjian lama, roti mana itu yang turun dari surga tidak membuat manusia hidup selama-lamanya, atau tidak menyelamatkan manusia, menyelamatkan dari rasa lapar yang saat itu dirasakan ya, memberikan kita kenyang, membuat bangsa Israel waktu itu kenyang, membuat bangsa Israel waktu itu bisa berjalan di dalam padang gurun, menyelamatkan dari rasa lapar saat itu. Yang fakta yang kedua bahwa manusia sepanjang hidupnya hidup untuk mencari nafkah. Maksudnya manusia di dalam kehidupannya, ayah ibu kalian, anak-anak Genji, keluar dari rumah, bekerja di luar rumah, bekerja ke toko, bekerja kemanapun untuk mencari nafkah, untuk mencari makan sehari-hari. Yang hanya kita makan pagi, siang lapar lagi, makan lagi, malam lapar lagi, makan lagi, besok pagi lapar lagi. Tidak ada satu kali makan langsung kita kenyang terus, enggak demikian. Lalu fakta yang ketiga di dalam ayat ini bahwa Yesus memperkenalkan ada pribadi atau dirinya sendiri menjadi pribadi yang dimana ketika makan roti atau makan daging Tuhan, roti Tuhan, roti hidup itu, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Kalau mana tadi hanya memberikan kekenyangan saat itu aja, lalu manusia bekerja cari makan, mau makan seenak apapun, hanya memberikan kekenyangan saat itu aja. Yesus menawarkan pribadinya yang memberikan kenyang untuk selama-lamanya, atau dipuaskan untuk selama-lamanya. Dia mengatakan akulah roti hidup. Kita baca di dalam ayat 54 sampai 55. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Maksud Tuhan ini apa? Pasti adik-adik sudah pernah mengalaminya, yaitu ketika kita makan roti atau daging Tuhan di dalam perjamuan kudus dan minum anggur atau darah Tuhan di dalam perjamuan kudus. Ya, adik-adik sekalian. Jadi akulah roti hidup. Kapan kita makan roti itu? Roti hidup itu ketika kita makan daging Tuhan, makan roti yang disediakan saat perjamuan kudus. Ketika roti dan darah itu, roti dan anggur itu didoakan, maka kita mengimani ketika kita mengangkat tubuh Tuhan, mengangkat daging roti itu atau daging Tuhan, tubuh Tuhan,
Kita mengimani itu adalah roti yang hidup. Roti yang hidup yang membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Jadi nggak main-main adik-adik sekalian ketika kita ikut dalam perjamuan kudus. Jadi bukan sembarangan kita angkat roti, kita angkat anggur, disuruh angkat roti ya angkat, disuruh angkat anggur ya angkat. Nggak main-main. Ada maksudnya semua itu. Ya. Kita melihat apa maksudnya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ketika kita makan daging Tuhan itu, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Ya, kita yang seharusnya disalibkan, kita yang seharusnya menerima hukuman atas perbuatan kita, tetapi Tuhan menyerahkan dirinya yang tidak berdosa untuk disalibkan. Jadi ketika kita makan tubuh Tuhan, kita mengingat bahwa Dia pernah menggantikan kita satu kali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Jadi bukan main-main ketika kita menerima perjamuan kudus. Bukan main-main ketika Ibu Gembala mengharuskan kalian yang anak-anak remaja, anak-anak genci untuk ikut perjamuan kudus. Nggak usah lah, ngantuk, masih tidur, masih pengen tidur. Enggak. Kalian diwajibkan ikut supaya kalian mengingat. Yang pertama, mengingat bahwa Tuhan telah pernah mati untuk kita, menggantikan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua, percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Ya, kalau tadi kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita menyatakan ketika kita makan tubuh Tuhan, kita percaya bahwa Yesus yang di kayu salib itu telah mati untuk kita. Itu bukan siapa-siapa, itu bukan orang lain, itu bukan si ini, siapa bukan, tapi Dia Allah yang luar biasa yang menyerahkan dirinya mati untuk kita. Yang pertama tadi kalau itu kita mengingat, yang kedua kita menyatakan bahwa kita mengimani bahwa Yesus itu mati untuk kita. Yesus itu telah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, baru kita bisa makan roti hidup itu. Yang ketiga, kita menyatakan iman kita kepada Yesus. Ketika kita makan roti itu, kita makan daging Tuhan itu, kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin orang Islam disuruh makan daging atau anggur perjamuan. Ya, tapi kita makan itu, kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Allah yang menjadi panutan hidupku. Nah, kalau kita sudah menyatakan diri bahwa kita adalah pengikut Kristus, bahwa kita beriman kepada Yesus, bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, sudah pasti kehidupan kita, anak-anak remaja dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, menunjukkan karakter Yesus, menunjukkan ini loh buahnya. Ya. Anak remaja di rumah menunjukkan bahwa aku ini anak Tuhan, aku ini anak Yesus, aku ini anak raja di atas segala raja. Di rumah aku harus berlaku sebagaimana Yesus berlaku. Di rumah aku harus bertindak sebagaimana Yesus bertindak. Di rumah aku harus membuat sebagaimana Yesus pernah lakukan. Ya. Contoh, Yesus di rumah kita membantu orang tua. Di rumah kita memberikan perhatian kepada adik-adik. Di rumah kita tidak melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang tua. Itu merupakan contoh pribadi di mana Yesus yang suruh tunjukkan kepada kita, dan kita bisa mencontoh itu. Jadi bukan hanya ngomong aja aku percaya Tuhan, bukan hanya terima aja roti perjamuan ini habis itu hidup sembarangan, enggak. Dengan kita terima itu, dan apalagi orang tahu kita baru ikut perjamuan, pasti kan tiba-tiba kalau kita baru ikut perjamuan, tiba-tiba kita misalnya melakukan sesuatu atau ngomong nggak sengaja ngomong jorok, loh kan baru perjamuan, nah pasti orang ngomong kayak gitu, loh baru dari gereja kok sudah ngomong jorok, loh baru dari gereja kok sudah bohong. Jadi nggak main-main adik-adik sekalian ketika kita menerima roti itu.
Ketika kita makan roti itu, roti hidup itu, aku adalah roti hidup, kata Tuhan. Ketika kita terima roti hidup itu, lalu kita melakukan sesuatu yang tindakan yang berlawanan dengan iman kita kepada Tuhan, maka orang akan nuntut kita. Loh, baru dari gereja kok sudah meso? Loh, baru dari gereja kok sudah melawan? Loh, baru dari gereja kok sudah bohong? Dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kita mendapat pengampunan dosa. Nah, ini perlu kita bahas sedikit. Roti itu, akulah roti hidup. Kenapa roti hidup itu menjadi kekekalan bagi manusia? Karena dengan makan roti hidup itu, maka manusia mendapatkan pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang seperti apa? Apakah setiap kali kita melakukan dosa diampuni Tuhan? Apakah setiap kali kita melakukan dosa udahlah diampuni Tuhan pasti, lalu kita berbuat dosa setiap hari? Oh, tidak seperti itu juga. Nah, kita melakukan dosa. Contoh, kita nggak sengaja meso. Ketika kita dikagetkan orang, lalu kita tiba-tiba kita meso. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku, ampuni mulutku yang berdosa ini, Tuhan. Apakah masih mungkin kita untuk meso lagi? Masih mungkin. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Ya. Tetapi ada di dalam diri kita, ada di dalam diri adik-adik sekalian, ada di dalam diri saya, ada di dalam diri semua orang untuk memperbaiki. Ya, untuk memperbaiki. Jadi nggak sedikit-sedikit meso, lalu minta ampun sama Tuhan, sedikit-sedikit meso minta ampun sama Tuhan, pasti diampuni Tuhan. Oh, salah. Tidak demikian pengampunan Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat dosa satu kali, mereka di padang gurun, mereka, Tuhan, ada nggak Tuhan? Kami haus nih. Lalu Tuhan kasih minum. Lalu yang berikutnya mereka jalan lagi, Tuhan, ada nggak Tuhan? Kami lapar nih. Tuhan kasih makan. Tiba-tiba bertemu lagi mereka dengan sesuatu yang lain, mereka protes lagi sama Tuhan, Tuhan marah, Tuhan bunuh mereka. Artinya apa? Memang Tuhan maha pengampun, memang Tuhan juga maha penyayang. Tapi ketika kita berhidup atau bermain-main dengan Tuhan, Paulus mengatakan bermain-main dengan kasih karunia, bermain-main dengan roti yang kita makan setiap 1 bulan sekali itu, maka hukumannya akan kita terima, adik-adik sekalian. Kita menerima pengampunan dosa ketika kita makan. Tuhan, ampuni aku atas segala kesalahanku, Tuhan. Roh Kudus ajari aku untuk berbenah diri, untuk semakin baik lagi. Roh Kudus ajari aku untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajari aku untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang kita masih belum mampu untuk menolaknya, kita minta Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, bantu aku untuk berubah. Ampuni aku Tuhan, bantu aku untuk berubah agar tidak nyontek lagi. Ampuni aku Tuhan, bantu aku untuk berubah agar tidak berbohong lagi. Ampuni aku Tuhan, bantu aku untuk berubah agar tidak melakukan dosa ini lagi. Itu baru orang mendapat pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau kita merasa berbohong, lalu kita merasa sudah biasa aja berbohong, ya, itu bahaya, adik-adik sekalian, itu bahaya sekali. Kalau kita melakukan dosa, misalnya kita mencuri, kita masih deg-degan, masih ada rasa takut di sini, masih ada yang mengingatkan kita itu dosa, itu salah. Berarti Tuhan masih ingat kepada kita. Berarti Tuhan masih mengingatkan kita, maksudnya. Berarti Tuhan masih ingin kita berubah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita berbohong, kita mencuri, lalu kita seperti tidak ada dosa, biasa aja, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sudah membiarkan kita. Jadi itu tadi, roti itu memberikan kita pengampunan dosa. Setelah pengampunan dosa, yang kelima, roti hidup itu memberikan kita keselamatan. Kenapa memberikan kita keselamatan itu tadi? Karena kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, kita percaya Dia sudah mati di kayu salib, lalu kita mendapatkan pengampunan dosa. Maka ketika kita dipanggil Tuhan dalam keadaan demikian, maka kita pasti akan selamat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku roti hidup. Yang ketika dimakan, ada mengingat 5 yang tadi, ketika dimakan, maka kita akan menerima kehidupan kekal selama-lamanya. Makanan manusia, makanan yang kita makan sehari-hari itu hanya membuat kita kenyang sesaat. Makanan yang dimakan bangsa Israel ketika mana turun dari surga itu hanya membuat mereka kenyang sesaat. Besok butuh mana lagi, besok butuh makan lagi, besok butuh
sesuatu untuk asupan dalam tubuh, tapi roti daging Tuhan, roti hidup itu ketika kita makan itu yang kita peringati dalam 1 kali 1 bulan. Ketika kita makan itu, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dikatakan tadi, maka ketika akhir zaman kita akan dibangkitkan Tuhan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, asal kita hidup sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, kita tahu bersama bahwa perjamuan kudus itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang kita sembarangan. Ikutilah perjamuan kudus setiap bulan agar kita semakin mengerti, karena firman Tuhan pasti yang disampaikan Ibu Gembala adalah tentang perjamuan kudus, tentang pengampunan, tentang pengorbanan Tuhan Yesus, tentang iman kepada Tuhan Yesus, agar kita mengerti bahwa itu loh maksud dari roti hidup itu. Ya, ikuti perjamuan kudus setiap bulan. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat siang ini, buat firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengarkan bersama anak Genji remaja GBS Jember. Tuhan, terima kasih buat roti hidup yang turun bagi kami. Roti dan anggur yang menjadi lambang pengorbanan Tuhan, yang mengingatkan kami setiap bulannya Tuhan akan pengorbanan Tuhan. Dan kami telah semua memakan roti yang hidup yang dari Tuhan. Dan kami percaya kami mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan kepuasan yang kekal yang dari Tuhan. Biar kami bisa menjaga hidup kami Tuhan agar layak di hadapan Tuhan. Agar kami bisa hidup kekal di hadapan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, ingatkan kami selalu untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan yang kami masih lakukan dalam kehidupan kami. Biar kami bisa tetap selalu berusaha untuk mengubah kehidupan kami bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih, berkati anak-anak Genji dalam studinya, berikan hikmat, kepintaran daripada Tuhan, berkati orang tua mereka yang menyekolahkan mereka. Tuhan memberikan rezeki kepada orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua anak-anak Genji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang adik-adik sekalian.